Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat kan? Kita bertemu kembali dalam pelajaran TIK. Kali ini kita masuk materi baru yaitu WordPad. Ada 4 hal yang akan kita pelajari bersama. Pertama, mengenal WordPad. 2. Membuka WordPad. Yang ketiga, bagian-bagian dari WordPad. Dan yang terakhir, kelebihan serta kekurangan dari program WordPad. Yuk kita mulai. Kita mengenal WordPad dulu ya anak-anak. Sekali lagi Ibu mau tanya, apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, benar, WordPad. Apa sih WordPad itu? Word dalam bahasa Inggris artinya kata. Sedangkan pad artinya papan. Tapi untuk konteks ini, pad bukan berarti papan, tapi sebuah alat atau sebuah perangkat. Jadi, lebih tepatnya, WordPad adalah aplikasi atau perangkat pengolah kata milik Microsoft Windows. Sekali lagi, yang perlu diingat adalah Word adalah kata, Pad adalah papan atau perangkat. Sehingga WordPad adalah perangkat kata atau perangkat pengolah kata. Milik siapa? Siapa Nana? Benar, Microsoft Windows. WordPad ini berguna sekali bagi kita. Fungsi dari WordPad antara lain, yang pertama, menulis atau mencatat. Apapun catatannya, bisa kita tulis dalam WordPad. Yang kedua, menggambar berbagai macam gambar. Yang ketiga, menyisipkan dokumen tertentu. Informasi untuk anak-anak, dokumen dari hasil kerja WordPad atau ketika kalian telah menulis di WordPad, dokumennya dapat disimpan dalam bentuk text file atau rich text file. Bisa dipilih. Sekarang, bagaimana cara membuka WordPad? Ada 4 langkah ya anak-anak. Ingat-ingat, ada 4 langkah. Jika ada komputer di rumah, silahkan anak-anak coba setelah belajar ini selesai. Langkahnya, klik Start, kemudian All Program, selanjutnya Accessories, dan yang terakhir WordPad. Ibu ulangi, langkahnya ada 4. Start, All Program, Accessories, WordPad. Jika 4 langkah itu telah dilakukan, maka muncullah tampilan WordPad seperti yang ada di depan anak-anak. Sebuah lembar putih berbingkai biru disertai banyak ikon-ikon untuk menulis. Tampilan ini untuk WordPad tahun 2009 sampai sekarang. WordPad sebelum tahun 2009 ada unsur abu-abu di grup icon-iconnya. Nah, apa sih Bu grup icon itu? Grup icon itu salah satu bagian dari WordPad. Apa saja sih Bu bagian dari WordPad? Yuk, mari kita simak. Perhatikan dengan sungguh-sungguh tampilan WordPad yang telah Ibu beri tanda. Ibu memberikan tanda di beberapa bagian saja yang perlu anak-anak ingat. Perhatikan lingkaran berwarna pink. Lingkaran berwarna pink ini ada di atas sendiri dan namanya title bar atau bagian judul, baris judul. Selanjutnya perhatikan lingkaran berwarna kuning. Ini masih sama seperti
Windows Explorer, yaitu control button atau control box. Ada 3 tombol di situ, ada close, maximize, dan minimize. Ayo, apa anak-anak masih ingat ketiga fungsi tombol ini? Selanjutnya, lingkaran berwarna biru. Lingkaran berwarna biru ini namanya group icon atau group tool. Di situ terdapat banyak alat atau tool untuk mengolah kata. Perhatikan lingkaran berwarna ungu. Di situ ada garis dan disertai angka-angka. Mirip apa anak-anak? Benar sekali, siapa itu tadi yang menjawab? Mirip penggaris. Penggaris atau biasa disebut dengan mistar. Sehingga bagian yang dilingkari berwarna ungu disebut dengan mistar. Sekarang bagian yang paling lebar di antara yang lain, yaitu bagian berwarna putih yang Ibu kasih tanda lingkaran hijau. Ini namanya lembar kerja. Apa? Lembar kerja. Sama seperti namanya, lembar kerja ini digunakan untuk kita bekerja mengolah kata. Disitulah kita bisa menulis ataupun menggambar. Bagian terakhir yang Ibu lingkari adalah lingkaran berwarna merah. Ada tanda kurang dan ada tanda plus. Ini namanya zoom in dan zoom out. Alat atau tombol untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dari WordPad kita. Sebentar, untuk tampilan yang Ibu maksud dari zoom in dan zoom out berbeda dengan maximize dan minimize ya. Zoom in dan zoom out ini untuk tampilan pekerjaan kita. Jadi, catatan yang sudah anak-anak tulis di WordPad bisa dibesarkan dan juga bisa dikecilkan, tergantung kebutuhan. Nah, fungsi ini adalah fungsi dari zoom in atau zoom out. Perangkat WordPad ini mempunyai beberapa kelebihan sehingga banyak orang-orang yang menggunakannya, suka menggunakannya. Kelebihan WordPad diantaranya 1. Efisien sekali karena tool-toolnya sederhana. Yang kedua, tool hanya perlu diklik tanpa kita mengkonfirmasinya. Yang ketiga, icon dari tool menyerupai fungsinya. Misal icon B besar untuk huruf tebal atau bold. Itu salah satu contohnya. Anak-anak, WordPad juga memiliki beberapa kelemahan loh. Apa saja sih kelemahan WordPad? Yang pertama, tool yang dimiliki sangat terbatas. Hanya beberapa saja. Yang kedua, WordPad tidak memiliki penanganan khusus ketika tiba-tiba komputer yang kita gunakan mati, sehingga catatan kita tidak tersimpan. Kelemahan yang ketiga, tampilan WordPad lumayan membosankan bagi sebagian orang jika terlalu lama digunakan. Nah, itu kelemahan dan kelebihan dari WordPad. Ingat ya anak-anak, semua hal yang ada di dunia ini, apalagi hanya buatan manusia, pasti memiliki kelebihan dan kelemahan. Sampai di sini materi TIK hari ini. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham? Sudah mengerti? Oh, ada yang menjawab sudah. Oh, banyak ternyata yang sudah menjawab sudah. Oke deh, Ibu tanya, apa arti dari word? Benar. Apa arti dari pad? Betul sekali, tepat semuanya. Berarti alhamdulillah anak-anak sudah memahaminya.
Untuk mengetahui lebih lanjut seberapa jauh pemahaman anak-anak, silahkan dikerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Jika ada pertanyaan, boleh menghubungi Ibu, silahkan. Agar ilmu hari ini bermanfaat, mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya Nana. Mohon maaf jika Ibu ada salah dalam menyampaikan pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.